Tantangan dan peluang pemanfaatan energi terbarukan dari biomasa. Menggali potensi sumber energi ramah lingkungan. Perkenalkan, saya Ayu Rahmasari dari kelas X4 absen 10 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema sumber energi terbarukan yang ada di dunia. Biomasa merujuk pada materi organik yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Biomasa dapat berupa bahan padat, cair, maupun gas. Biomasa ini merujuk pada proses konversi biomasa menjadi energi yang dapat digunakan, seperti listrik, panas, ataupun bahan bakar. Potensi biomasa secara global, yaitu ada biomasa memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan energi dunia, potensi besar pada negara yang memiliki sektor pertanian dan kehutanan yang unggul, dan pengaruh faktor-faktor iklim dan kebijakan energi. Nah, di sini biomasa juga dibagi menjadi 3, yaitu limbah pertanian, limbah hutan, dan limbah organik. Metode konversi energi biomasa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pembakaran dengan memanaskan biomasa untuk menghasilkan panas, kemudian diubah menjadi energi listrik maupun pemanas ruangan. Yang kedua ada fermentasi, yaitu memecah biomasa dengan mikroorganisme untuk menghasilkan biogas. Yang ketiga ada pirolisis, yaitu memanaskan biomasa tanpa oksigen untuk menghasilkan gas pirolis, bioil, dan arang. Yang keempat ada gasifikasi, yaitu memanaskan biomasa dengan oksigen terbatas dan menghasilkan gas sintetis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Aplikasi energi terbarukan pada biomasa dapat di-apply pada pembangkit listrik, pemanas rumah, dan produk biogas. Nah, di sini ada beberapa studi kasus pengaplayan biomasa. Yang pertama ada pembangkit listrik biomasa Truck Inggris. Yang kedua ada pemanas rumah dengan pelet kayu di Australia. Dan yang ketiga ada pabrik biogas di Jerman. Nah, keberlanjutan penggunaan energi terbarukan yaitu beberapa keuntungan dari segi keberlanjutan, namun juga kita harus menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan dampak positif dalam jangka panjang. Nah, dampak pada lingkungan yaitu ada keuntungannya yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Tetapi tantangannya yaitu proses produksi dan konversi biomasa dapat menyebabkan dampak lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan kerusakan ekosistem. Yang kedua ada dampak ekonomi jangka panjang dengan keuntungan yang pertama yaitu penggunaan energi terbarukan dari biomasa dapat memberikan peluang ekonomi baru termasuk pencipta lapangan kerja di sektor energi terbarukan. Dan memiliki tantangan yaitu biaya awal investasi dan teknologi biomasa seringkali tinggi dan ketersediaan subsidi atau insentif fiskal sering diperlukan untuk membuatnya lebih kompetitif dalam ekonomi. Nah, di sini ada tantangan dalam pengembangan dan adopsi teknologi biomasa, yaitu yang pertama ada biaya investasi dalam infrastruktur produksi, distribusi, dan konversi seringkali tinggi sehingga membutuhkan dukungan keuangan yang kuat. Terus ada kebijakan, kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten diperlukan untuk mendukung perkembangan energi terbarukan dari biomasa, termasuk insentif pajak, tarif listrik yang dapat menguntungkan dan regulasinya ketat. Aspek sosial, pengembangan proyek biomasa seringkali melibatkan komunitas lokal dan perlu mempertimbangkan dampak sosial di sekitar. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu presentasi ini membahas penggunaan energi terbarukan dari biomasa, termasuk sumber dan teknologi konversinya. Diharapkan dengan inovasi teknologi dan kebijakan yang tepat, energi terbarukan dari biomasa dapat membantu mengatasi tantangan energi global dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, di sini ada referensinya, yaitu ada 3 situs web, laporan riset, dan jurnal ilmiah. Sekian dari saya Ayu Rahmasari, absen 10 dari kelas 10 4. Terima kasih.